Inilah kami jemaat-Mu Tuhan, Gemi Korintus. Shalom, selamat pagi dan selamat hari Minggu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur untuk kasih setia dan kebaikan Tuhan, berkat-berkat Tuhan yang boleh kita nikmati hingga pada pagi hari ini. Hari ini merupakan Minggu Advent pertama bagi kita. Kita akan mempersiapkan hati kita, hambanya akan mentahbiskan ibadah kita pada pagi hari ini. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian, hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi Anak-Nya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita tabiskan ibadah minggu pertama Advent di hadapan Tuhan. Kebaktian ini didasarkan dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera datang dari Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus kepada saudara-saudara sekalian. Amin. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengarkanlah nats pembimbing kita yang terambil dari Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 yang mengatakan demikian. Kami mohon kiranya kehendak-Mu terlaksana di dalam bumi ini sama seperti di sorga. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama dengan orang percaya di seluruh muka bumi ini menyampaikan pengakuan iman rasuli. Dan masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus,
anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita rindu lebih dalam menikmati hadirat Tuhan. Kita akan meninggikan Dia, kita akan mengagungkan Dia, dan kita akan menyembah Dia. Mari dengan hati yang rindu, diberkati oleh Tuhan. Kita angkat pujian, Yesus Kau kebenaran yang telah menyelamatkan kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan. Kami rindu boleh terus menikmati hadirat-Mu Tuhan. Ini hidup kami ya Bapa. Yesus Kau kebenaran. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan bagimu. Selama ku hidup bagimu, maka ku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus Kau kebenaran. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu Tuhan. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap
tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari Bapak Ibu, naikkan pujian penyembahan kita kepada Dia. Tuhan, pada pagi hari ini kami datang kepadamu ya Tuhan. Satu kerinduan kami, hidup kami persembahkan hanya bagimu ya Tuhan. Karena Engkaulah satu-satunya Tuhan di dalam kehidupan kami. Engkaulah kebenaran yang kami pegang ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami tinggikan Kau Tuhan. Kami sembah Engkau ya Allah. Thank you Jesus. Terima kasih ya Tuhan. Ini hati kami ya Tuhan. Dengan hati yang haus dan lapar akan Engkau, kami datang menyembah-Mu ya Tuhan. Meninggikan Kau, mengagungkan Kau ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kerinduan kami, biarlah kami hidup senantiasa hanya bagi-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Ini penyembahan kami Tuhan. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup ya Tuhan. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa Dunia tak bisa. Dunia tak bisa Dunia tak bisa. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Inilah penyembahan kami ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa untuk pemberitaan dan pembacaan firman Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau firman-Mu dapat diberitakan. Karena firman Allah itulah Tuhan menjadikan segala sesuatu.
Karena firman telah menjadi manusia, telah membawa keselamatan buat kami semua. Berfirmanlah Tuhan kepada kami lagi, supaya kami semakin semangat di dalam mengikut Tuhan dan juga di dalam menantikan kedatangan Tuhan Yesus kembali kedua kali. Kami serahkan ini ke dalam tangan-Mu. Dan di dalam nama Yesus Kristus, kemuliaan Allah meliputi kami semua, baik yang di rumah, yang di sini, dan juga di mana saja mereka berada. Kasih karunia Tuhan menyertai. Dalam nama Yesus Kristus, kami naikkan doa ini. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita membaca firman Tuhan yang terambil dari Markus 13 ayat 24 sampai 32. Saya ulang lagi, kita membaca Markus 13 ayat 24 sampai 32 yang berkata demikian. Tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan pada waktu itu pun Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dan dari keempat penjuru bumi dan ujung bumi sampai ke ujung langit. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu akan tahu bahwa musim panas sudah dekat. Pemikiran demikian juga, jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelah semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat pun tidak. Malaikat-malaikat di surga tidak, akan anak dan anak pun di bumi. Hanya Bapa saja yang mengetahuinya. Saudara, sampai sejauh dulu pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar, membacanya, dan melakukan dalam hidup. Haleluya, diberkatilah oleh Tuhan. Saudara, ada saja orang Kristen yang konyol. Kita melihat atau kita merasa ini bisa menentukan kapan Tuhan Yesus akan datang kembali. Salah satu nama yang muncul di tahun 2011 adalah Harold Camping yang mengumumkan bahwa Yesus akan datang kembali tepat pada waktu tanggal 21 Mei 2011. Yaitu kemudian direvisinya menjadi 21 Oktober 2011. Prediksi itu pun buktinya meleset. Seperti apa yang juga prediksi yang ia lakukan sebelumnya pada tahun 1994 dan 1995.
Salah satu efek yang patut disayangkan dari prediksi-prediksi ini seperti ini adalah orang-orang yang mengorbankan banyak hal. Mulai dari berhenti bekerja, menjual harta, bahkan memutus relasi keluarga, lalu mengasingkan diri dalam doa karena yakin Tuhan Yesus datang pada tanggal tersebut. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seperti kita lihat sepenuhnya, Markus 13 itu secara umum memberikan arahan kepada kita, khususnya kepada para murid, dalam menyikapi arus zaman yang semakin mengerikan. Para murid diminta waspada dan teguh menghadap ancaman bahaya dan kekerasan. Itu kita bisa lihat di dalam ayat 1. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita lihat apa yang Yesus ajarkan di dalam teks ini. Yang pertama, di tengah kekacauan dan bencana, Anak Manusia tetap melindungi orang-orang pilihannya. Ini bisa kita baca di ayat yang ke-27. Dalam ayat 27, dia melindungi dan memberkati umatnya. Dan akan mengumpulkan orang pilihannya. Ayat 27. Nas ini juga menggarisbawahi kuasa Anak Manusia, baik untuk mengutus para malaikat maupun menghimpun semua orang percaya. Jadi yang pertama ialah Allah melindungi umatnya. Jadi kita yang merasakan bahwa kita adalah umat Allah, kita jangan khawatir, jangan takut soal kedatangan Tuhan Yesus. Kalau itu terjadi, maka paling pertama Alkitab berkata, Ia mengumpulkan kita dari seluruh penjuru bumi ini. Ia mengumpulkan kita dalam naungannya. Itu berarti Tuhan sudah menyiapkan perlindungannya nyata. Itu sebabnya jangan kita dengar orang. Kalau orang mengajar hal yang bertentangan dengan ini, kita tolak. Karena Anak Manusia akan datang, ini yang dilakukan yang pertama. Yang dilakukan adalah perlindungan terhadap umatnya, perlindungan terhadap anak-anaknya. Itu yang pertama dilakukan oleh Allah. Yang kedua, orang percaya diminta mencermati tanda-tanda zaman. Terus waspada. Kita baca itu ayat 28 sampai 29. Serta mengandalkan firman-Nya, ayat 31. Saudara, itu sebabnya orang Kristen harus mampu membaca zaman, membaca tanda-tanda zaman, dan apa yang akan terjadi, sehingga kita sudah siap, kita sudah mengerti bahwa Tuhan mau datang. Nah, dikatakan di sini bahwa orang Kristen harus mengandalkan firman-Nya. Maka firman yang diucapkan Yesus tidak akan lenyap. Sebelum langit dan bumi akan lenyap. Itu sebabnya firman Allah di atas segala-galanya. Pengajaran apapun yang tidak dilandaskan oleh firman Allah, ini bukan pengajaran Yesus. Karena Yesus melandaskan pengajarannya hanya oleh karena firman. Jadi jikalau kita tidak menyukai firman, itu tandanya bahwa kita bukan anak Allah. Karena anak Allah selalu menyukai firman Allah. Nah, ini kita lihat dalam pembacaan ini, Tuhan menegaskan ulang. Bahkan dia bilang firman-Nya tidak akan berkesudahan. Sebelum langit dan bumi akan lenyap. Dari pembacaan ini yang ketiga, kita lihat yang ketiga, dalam konteks Injil Markus,
kata-kata Yesus di ayat 30 menegaskan bahwa penghukuman niscaya akan datang kepada angkatan ini, yaitu orang-orang Yahudi yang pernah menerima pelayanan dan pemberitaannya, tetapi tetap keras kepala, tidak bertobat, bahkan akhirnya melawan Yesus. Kita bisa bandingkan dalam ayat 30, Markus pasal 8 ayat 12. Dari sini kita lihat bahwa dia bukakan bahwa tidak semua orang menerima kebenaran firman. Ada juga yang menerima tapi tinggalkan, lepaskan, sehingga mereka tidak masuk hitungan orang yang diselamatkan. Nah, itu sebabnya saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Bagi gereja Yesus Kristus, kita harus tetap eksis dengan firman Allah yang hidup. Karena firman Allah itu ya memberitahukan kepada kita Yesus yang akan datang kedua kali. Sehingga kita punya iman siap sedia menghadapi segala perkara. Karena zaman ini makin, kata orang Jawa, zaman ini semakin edan, semakin gila. Apa yang bisa dibuat orang Kristen? Hanya satu. Tetap pada firman-Nya, tetap pada pengajarannya, sehingga kita eksis di dalamnya. Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, ini yang diajarkan oleh Yesus. Yang terakhir, yang keempat, penentuan waktu kedatangannya adalah hak Bapa saja. Ayat 32. Sekarang banyak orang Kristen coba-coba meramalkan kedatangan Tuhan. Sampai tanggal pun, tahun pun dibukakan. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, Yesus mengatakan malaikat-malaikat di surga pun tidak tahu, anak pun tidak tahu, siapapun tidak tahu. Yang tahu hanya Bapa yang tahu kapan kedatangan Yesus. Karena Bapa yang mengaturnya, yang menatanya. Sehingga kita yakin sepenuhnya kepada kehendak Bapa. Mestinya orang gereja itu bergantung dari Bapa. Karena kehendaknya itu di langit dan di bumi. Rencananya di langit dan di bumi ini. Semestinya kita ada di sana. Mestinya kita lebih waspada menghadapi zaman yang bergejolak dengan bertekun melakukan firman-Nya, bukan utak-atik rencana waktu kedatangan Tuhan. Sebab kita pun tidak punya hak untuk menentukan itu. Tapi tanda-tanda Dia berikan. Bintang pada jatuh, langit goncang, sekarang COVID. COVID ini merupakan tanda. Nah, dari tanda-tanda inilah kita mengerti bahwa Tuhan sudah mau datang. Kita sebagai murid Yesus justru membuktikan kata-kata Yesus. Bahwa melalui karya, pelayanan, dan hidup kita, perkataanku tidak akan berlalu walau bumi dan langit hancur sekalipun. Perkataan Yesus adalah hidup kekal. Perkataan Yesus mengajarkan kekekalan. Mari kita eksis dengan perkataan Yesus. Kita eksis dengan firman-Nya. Karena firman-Nya hidup. Firman-Nya itu yang melindungi kita. Yang memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu yang sudah mengajar kami tentang kedatangan Tuhan. Dan ada tanda-tanda yang Tuhan berikan bagi kami untuk mengerti bahwa Tuhan sudah dekat. Bapa yang memberikan tanda-tanda ini. Bapa juga yang membukakan kedatangan Yesus Kristus untuk kedua kali. Biarlah kami sebagai gereja, sebagai umat Tuhan, menantikan dengan tekun dan tidak nyeleweng keluar dari garis Tuhan. Tapi biarlah kami tetap berpaut kepadamu. Tinggal di dalam Engkau dan Engkau di dalam kami. Sehingga sehari-hari
kami hidup dan berjalan sesuai dengan firman-Mu yang hidup. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh disampaikan oleh hamba-Nya. Pada pagi hari ini, kita rindu untuk boleh memberikan persembahan kita. Di layar monitor Bapak Ibu tertera nomor-nomor rekening gereja. Persembahan mohon dapat ditransfer ke nomor-nomor rekening gereja. Dan jangan lupa untuk mencantumkan nama pengirim apabila persembahan sudah ditransfer ataupun diserahkan langsung kepada bendahara gereja. Gembala dan majelis jemaat mengucapkan terima kasih untuk setiap persembahan Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, baik yang ditransfer maupun yang diserahkan melalui bendahara gereja. Tuhan Yesus kiranya memberkati setiap usaha, pekerjaan dan pelayanan Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Allah yang baik, sungguh kami bersyukur ya Tuhan, kalau pada pagi hari ini Allah boleh memberkati kami lagi dengan kebenaran firman-Mu, firman-Mu yang menguatkan setiap kami ya Tuhan. Kami juga bersyukur untuk pertolongan Tuhan bagi seluruh jemaat Tuhan, baik dalam pekerjaan, usaha dan keluarga. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu Tuhan. Setiap pergumulan-pergumulan kami yang Tuhan sudah jawab dan Tuhan campur tangan di dalamnya. Pada pagi hari ini Tuhan, sebagai ucapan syukur kami rindu boleh memberikan persembahan kami di hadapan Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap jemaat Tuhan di dalam memberikan persembahan. Berkati juga majelis jemaat di dalam mengelola persembahan ini. Boleh dipakai untuk perluasan kerajaan Allah lewat gereja Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk memberi persembahan dengan penuh ucapan syukur. Amin. Mengiringi kita dalam memberikan persembahan, kita angkat pujian bahwa Tuhan juga gunung batuku. Bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, sang perisaiku, tempat berlindung.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari pagi hari ini kita akan naikkan doa kita bersama-sama. Kita akan masuk di dalam doa syafaat kita. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur untuk kasih dan pertolongan Tuhan di sepanjang minggu yang sudah kami lalui. Kami juga mengucap syukur Tuhan, kalau Tuhan masih mengizinkan kami untuk boleh mengikuti ibadah bersama-sama. Terima kasih Tuhan, walaupun kami lakukan secara online, tapi Tuhan tetap memberkati kami. Kami juga mengucap syukur untuk tim altar, khususnya untuk tim media center yang terus bekerja sehingga ibadah secara online ini boleh dapat terus terselenggara, sehingga jemaat Tuhan pun yang ada di rumah dapat menikmati ibadah ini terus-menerus. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa ucapan syukur kami. Bapa, pada pagi hari ini kami juga akan menaikkan doa syafaat kami. Bapa, kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan di dalam setiap pergumulannya. Tuhan, berkatilah jemaat di dalam pekerjaan, di dalam usaha. Biarlah Tuhan yang sungguh boleh menolong dan apa yang dikerjakan boleh berhasil karena Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Pagi hari ini kami juga berdoa, Tuhan berkati anak-anak kami di dalam pendidikan. Tuhan tambah-tambahkan hikmat, kepintaran yang daripada Allah, khususnya di dalam pembelajaran secara online saat ini. Kami tahu ini tidak mudah bagi mereka, tapi biarlah dengan kemurahan Tuhan, Tuhan menolong anak-anak kami. Terima kasih Bapa. Tuhan, kami juga berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan. Tuhan dapati saat ini mengalami kelemahan tubuh ataupun sakit. Tuhan jamah dan sembuhkanlah. Mungkin ada yang sedang terbaring di rumah sakit. Kami berdoa Tuhan menolong. Tuhan bekerja lewat tim medis, alat-alat medis dan obat-obatan yang dikonsumsi. Biarlah Tuhan menolong mereka, berikan kesembuhan bagi mereka. Terima kasih Bapa di surga. Bapa, pada pagi hari ini kami juga mau berdoa untuk hamba-hamba-Mu, secara khusus mereka yang terpanggil sebagai misionaris. Kami berdoa Tuhan untuk keluarga Pak Pit Hengkesa. Kami berdoa untuk keluarga Bapak Adi Bulima. Kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga Pak Ned dan Ibu Celi. Kami berdoa untuk keluarga Pak Happy Maradian. Kami juga berdoa untuk saudara Hartomo dan juga Harmono dan juga Kamila. Juga untuk saudara Daniel Dongmo dan juga keluarga Pak Joli. Tuhan berkatilah pelayanan mereka. Tolonglah mereka di dalam setiap pergumulan mereka di dalam pelayanan. Untuk jiwa-jiwa yang mereka layani, Tuhan tolong. Kami menyerahkan mereka sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Mari Tuhan cukupkan segala kebutuhan dan keperluan mereka. Khususnya di dalam memasuki masa raya Natal ini dan di dalam memasuki musim dingin. Tuhan, kami berdoa, Tuhan tolong dan peliharalah mereka. Kami sungguh percaya Tuhan ada bersama dengan mereka. Dan Tuhan, tangan Tuhan terulur, siap untuk menolong mereka. Terima kasih Tuhan, kami serahkan untuk hamba-hamba-Mu ini, dimanapun mereka berada, supaya Tuhan Yesus yang menolong memberkati. Tuhan, kami juga berdoa untuk Sinode GMII. Tuhan menolong memberkati untuk seluruh hamba-hamba-Mu yang ada di majelis Sinode. Tuhan tolong berikan kekuatan dan kesehatan bagi mereka. Juga kami berdoa Tuhan untuk kegiatan sepanjang bulan Desember yang akan kami lakukan. Segala rencana-rencana kami untuk melakukan acara webinar pada tanggal 30. Kami menyerahkan juga untuk acara peringatan ulang tahun GMI secara seluruh Indonesia dan juga Natal pada tanggal 5 Desember. Kami juga berdoa Tuhan untuk ibadah misi pemuda se-Indonesia pada tanggal 12 Desember. Juga kami berdoa untuk Natal Sekolah Minggu Korintus pada tanggal 20 Desember. Juga untuk acara tutup tahun pada tanggal 31 Desember di gereja kami ini. Bapak, kami berdoa Tuhan memberkati seluruh pembicara, seluruh acara, dana, panitia, cuaca, bahkan peserta Tuhan. Secara khusus untuk media center juga yang mempersiapkan. Tuhan tolonglah untuk alat-alat perlengkapan yang kami pergunakan. Tuhan juga yang menolong memberkati. Dan biarlah semua acara dapat terselenggara dengan baik karena pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga.
Bapak, pada pagi hari ini kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk pemerintahan kami dari pusat sampai dengan daerah. Tuhan, berkatilah presiden kami, berkati untuk kabinet yang ada, untuk presiden tambahkan hikmat yang daripada Allah di dalam memimpin dan membangun bangsa kami. Kami berdoa juga untuk pemerintah kami di dalam mengatasi COVID-19 yang masih ada sampai saat ini. Tuhan, kami berdoa, Tuhan Yesus yang menolong, untuk pemerintah pun diberikan kemampuan oleh Tuhan di dalam mengatasi hal ini. Juga kami berdoa Tuhan untuk pemerintahan kami di dalam memulihkan perekonomian nasional di bangsa kami. Tuhan Yesus yang menolong, memberkati. Tuhan, kami juga berdoa untuk TNI dan Polri di dalam menjaga keamanan di tengah-tengah bangsa kami. Tuhan Yesus yang menolong, memberkati. Berikan keberanian wibawa ilahi kepada mereka, Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk para medis, relawan dan Satgas COVID di dalam menangani pasien-pasien yang terpapar COVID-19. Biarlah kemurahan Tuhan, pertolongan Tuhan dan kekuatan yang daripada Allah boleh menolong, memberkati mereka dan keluarga mereka. Terima kasih Bapa di dalam surga. Pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk pilkada serentak yang akan diadakan pada tanggal 19 Desember nanti. Tuhan, kami berdoa, biarlah Tuhan campur tangan di dalam pemilihan kepala daerah, supaya benar-benar pemimpin yang terbaik yang boleh terpilih Tuhan untuk boleh memimpin di daerah-daerah. Kami juga berdoa supaya pilkada ini dapat terselenggara dengan baik dan kondusif. Tuhan, beri kesadaran juga bagi seluruh masyarakat Indonesia, agar mereka pun boleh melaksanakan protokol kesehatan, menjaga jarak, bahkan menjaga kesehatan Tuhan, sehingga tidak menularkan kepada yang lain. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Inilah doa kami Tuhan. Kami tahu doa kami jauh dari sempurna, tapi kami berdoa dan mengalaskan doa ini dengan doa sempurna yang Tuhan Yesus sudah ajarkan kepada kami, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur punya Allah yang setia. Dia Allah setia menepati janjinya. Dia akan datang kembali. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan memasuki hari-hari sepanjang minggu yang ada di depan. Kerinduan kita, biarlah kita tetap senantiasa setia mengiring Tuhan. Berdoa dan berjagalah. Karena kita tidak tahu kapan Tuhan datang. Yang pasti Dia akan datang. Biarlah ketika Tuhan datang, Tuhan dapati kita setia. Kita angkat pujian, tak lama Tuhan datanglah, bersiap diri. Lama Tuhan datanglah, bersiap dirimu. Sedia nanti datangnya dan nikmatnya penuh. Kudus dan adil adanya, setia, tulus dan teguh, dan Ia akan datanglah selaku rajamu. Hendaklah engkau jaga-jagalah, sedia lampu dengan minyaknya, karena dengan sekejap kedengaranlah gegap, mempelai laki-laki datanglah. Jagalah, berdoalah, menanti Tuhanmu. Baik tilik tanda waktunya, menanti beri teguh.
ketika nyata orang tahu, melainkan Bapa sajalah. Dan emang tidak lagi jauh, berjaga-jagalah. Hendaklah engkau jaga-jagalah, sedia lampu dengan minyaknya. Karena dengan sekejap kedengaranlah gegap, mempelai laki-laki datanglah. Segala anasir hilang, berlalu dan lenyap. Tetapi Yesus datanglah, firman Tuhan genap. Kelak anak Allah duduklah di atas awan gemerlap. Dalam kebesarannya dipandang dunia segenap. Hendaklah engkau jaga-jagalah, sedia lampu dengan minyaknya. Karena dengan sekejap kedengaranlah gegap, mempelai laki-laki datanglah. Hendaklah engkau jaga-jagalah, sedia lampu dengan minyaknya. Karena dengan sekejap kedengaranlah gegap, mempelai laki-laki datanglah. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sangat bersyukur untuk hari ini. Pengajaran dalam Minggu Advent yang pertama tentang kedatangan Tuhan sangat jelas. Alkitab berbicara jelas. Segala sesuatu itu datang dari Bapa yang mempunyai rencana dan yang mempunyai program kehidupan kekal bagi setiap orang yang percaya. Pada saat ini kami juga menaikkan syukur atas ulang tahun saudara kami Grace Ezra Hotasi Boru Sirait pada tanggal 26 November. Kami doakan Tuhan memberkati baik usaha-usaha, baik dalam pekerjaan, baik dalam cita-cita, semua ini boleh terlaksana karena Bapa punya rencana dalam kehidupannya. Biar Bapa menyertai dan mengatur hidupnya supaya sesuai dengan rencanamu yang agung itu. Kami juga mengucap syukur untuk ulang tahun pada tanggal 29 November yang ini untuk Ibu Sri Wahyu Ningsi. Tuhan memberkati ibu kekasih ini, memberi kesehatan di hari yang tua. Tuhan memberi kekuatan supaya melaksanakan kehidupan ini baik dalam pelayanan, baik dalam mendukung bapaknya di dalam pekerjaan dan juga pelayanan. Kami percaya Tuhan menyertai dalam semua usaha, bisnis yang dilakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami memberkati mereka dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Saudara, arahkan hatimu kepada Tuhan. Lakukanlah apa yang telah kita dengar dan yang kita lihat. Maka kemuliaan Tuhan ini menyertai kita dan berkat-Nya yang berlimpah-limpah membuka jalan bagi kita masing-masing dalam kehidupan ini. Tuhan menjaga keluar masukmu. Tuhan melindungi dan memberkati engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera di dalam Yesus Kristus. Amin. Amin.
kita ambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Kita mulai. Amin. Selamat hari Advent yang pertama, Minggu Advent. Dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian yang ikut ibadah ini. Amin.